Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. 18 tahun sama sekali tidak pernah ketemu sama seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, apalagi ini anak satu-satunya. Dia nggak pernah ketemu sama sekali sama anaknya. Melihat mukanya pun nggak pernah. Fisiknya pun dia nggak tahu seperti apa. Apalagi berjumpa. Udah pasti dia ini kangennya minta ampun. Ya berharapnya sangat luar biasa pengen ketemu sama anaknya. Saya Ratmi. Ibu Ratmi? Ratmi siapa? Ratmi. Ya, ini setelah kita baca langsung ibu ikut acara ini dan ibu juga cerita latar belakangnya seperti apa, kita jadi sepakat untuk membantu ibu. Di dalam mobil kita jelaskan semuanya ya, seperti apa prosedur untuk mengikuti acara bikin efek ini. Di situ Ibu Ratmi cerita. Jadi sekarang alhamdulillah katanya ekonominya sudah membaik. Dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dia juga bisa menabung dan juga untuk menyiapkan masa depan dia beserta anaknya. Cuma masalahnya sampai sekarang anaknya ini masih belum ketemu di mana keberadaannya. Ya kok bisa? Udah berapa tahun Ibu? Saya udah 18 tahun nggak ketemu. 18 tahun, berarti anaknya sekarang umur? 18 tahun lebih. 18 tahun ya. lebih. Oke, Ibu boleh cerita sedikit tentang masalah Ibu ini? Jadi gini Mas, suami saya tuh meninggal waktu saya hamil besar kan, jadi anak saya belum lahir. Terus kehidupan saya itu kan yang cari nafkah cuma suami kan. Jadi setelah anak saya lahir 2 bulan itu ekonomi saya tuh nggak stabil gitu. Jadi saya makan aja harus pinjam sama tetangga, jadi tangan Mas. Udah kondisi ekonominya pas-pasan, serba kekurangan, untuk biaya melahirkan aja susah, tiba-tiba suami yang dia cintain ini meninggal dunia. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah susah, suaminya kemudian meninggal. Bingung dia. Akhirnya ada saudara suami saya yang kerja di Sumatera sana, ngajakin saya kerja ke sana. Akhirnya saya mau dan saya putuskan nitipin anak saya tuh ke Mas Risto. Itu saudara saya, kakak saya. Dia yakin banget kalau Risto ini orang yang bisa dipercaya. Risto ini adalah orang yang baik. Dia sama istrinya berjanji akan menjaga anak ini sebaik-baiknya, akan merawat anak ini sebaik-baiknya. Dia percaya banget sama Risto sama Evi ini. 13 tahun yang lalu Ibu berarti terus aktif ngubungin anak Ibu. Iya. Berarti sempat komunikasi sama anak Ibu? Enggak. Cuman Mas Risto aja ngasih kabar kalau anak kamu sehat, baik-baik aja. Gitu aja. Jadi Ibu nggak pernah kontak sama anak? Enggak. Waktu terakhir ketemu sama Mas Risto menanyakan anak Ibu? Yang kemarin ini. Kemarin itu kapan? 2 hari yang lalu. Oh, Mas. baru? Iya. 2 hari yang lalu? Iya. Ibu datang ke Mas Risto. Terus apa jawabnya? Mas Risto bilang kalau Mbak Evi itu bawa anak saya pergi dan Mbak Evi juga udah diceraikan sama Mas Risto, udah bercerai Mas. Kenapa bisa sampai cerai? Kemana istrinya? Dan yang lebih parah lagi ternyata begitu Risto cerai sama istrinya yang namanya Evi ini, anaknya Ibu Ratmi ini dibawa pergi sama Evi.
lain, istrinya Risto. Dan entah pergi kemana coba. Saya nanya Mas Risto dibawa kemana. Mas Risto juga bingung. Dan Mas Risto bilang sekarang Mbak Evi itu kerja di salon gitu. Risto ini pernah dapat informasi dari kawannya kalau Evi ini atau tante Evi ini kerja di sebuah salon. Dan Risto pernah datang ke sana tapi nggak pernah ketemu katanya. Saya nggak bisa tenang kalau belum ketemu anak saya. Nggak bisa tenang. Dan ibu udah siap langsung ke sana? Iya, sekarang Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke sana. Di daerah mana tadi ibu? Kebayoran. Bayoran ya. Sebuah salon dengan nama Anita Salon di daerah Jakarta, dan kita langsung menuju ke salon tersebut. Sampai di salon itu kita ketemu sama salah satu pegawainya. Pegawainya bingung, ini ada apa ini? Misi, ya halo, ya saya Mandala. Ya ini sorry banget ini kita rame-rame bawa kamera ke sini. Ya. Maaf ini boleh ngobrol sebentar di sini. Ini Mbak pemiliknya apa yang kerja di sini? Kebetulan saya kerja di sini. Ini salon Anita betul. Mau tanya, ada yang kerja di sini namanya Mbak Evi. Mbak Evi. Mbak Evi ya? Iya. Saya Mbak Evi, Mas. Hah? Kamar saya Mbak Evi. Iya, Mas. Aku saudaranya Mbak Evi. Iya. Mbak Evi udah lama keluar sih. Memang benar ada yang namanya Ibu Evi atau Tante Evi kerja di salon ini. Tapi nggak lama Mas kerja di sini. Nah kenapa nggak lama? Apa dia pindah ke tempat yang lain? Enggak Mas. Dia nggak lama kerja di kantor ini karena dia dipecat, dikeluarkan sama bos saya. Dia pertama dia tuh sering banget godain pelanggan cowok kita. Jadi kadang dia itu kayak menawarkan dirinya sendiri gitu. Ini gue coba klarifikasi ulang sama pegawai salonnya. Gue tanya ulang, Mbak ini Tante Evi. Tante Evi yang punya anak namanya Risma. Dan ternyata pegawai salon itu bilang, benar Mas, dia punya anak memang namanya Risma. Umurnya kurang lebih 18 tahun. Dan yang paling parah lagi Mas, dan maaf ya, dia juga sering nawarin anaknya. Maksudnya Ibu Ratmi langsung nangis di situ. Ngocor semua air matanya di situ, dia kaget. Tante Evi yang selama ini dia kenal, kenapa dia memperlakukan anaknya seperti itu? ini alamat kontrakannya Ibu Evi. Makasih Mbak. Mas kalau boleh tahu ibunya siapa Ibu Evi ya? Saya ini orang tua kandung anak yang diasuh Mbak Evi, Mbak. Saya orang tuanya. Maksudnya ibu ini bukannya Risma, ya Risma anak saya, Risma. Jadi bapak Mbak Evi itu anaknya ini. Ibu yang sabar ya Bu ya, saya nggak nyangka kalau itu anak ibu. Aduh, saya tahu banget gimana caranya Bu Evi memperlakukan siapa Risma ya. Iya. Dia tuh kayak ibu yang nggak punya hati Mas. Dia benar-benar. Kita tanya sama pegawai salonnya, terus kemana Tante Evi ini pergi? Kemana Tante Evi ini tinggal? Akhirnya pegawai salon itu ngasih alamat ke gue. Ini mas alamatnya. Terakhir yang saya tahu dia kontrak di rumah ini. Ini Jalan Kecapi, Jakarta Barat. Mbak Evi jahat banget sih Mbak Evi. Informasinya belum pasti. Risma. Kita tetap akan bersama kok. Risma, anakku.
Bu, permisi Bu. Bu Evi. Permisi Bu Evi. Ya maaf, ini dengan Bu Evi. Oh bukan, ini rumah saya. Rumah Ibu. Bu Evi tinggal di sini nggak ya? Alamatnya mana? Nah, ini kita mau cari Ibu Evi. Kasih alamatnya di sini, dia kerja di salon Ibu. Ini alamat sini kan Ibu? Iya betul. Di rumah kontrakan ketemu sama ibu kontrakannya, dapat informasi kalau ternyata Tante Evi sudah diusir sama pemilik kontrakan. Saya nggak tahu. Pokoknya saya udah usir Bu Evi itu dari rumah kontrakan saya. Setiap malam laki-laki entah dari mana itu kenalnya datang ke rumah nginep, datang ke rumah nginep. Nah, itu kan nggak jelas. Sampai-sampai anaknya aja didandani menor. Apa sih sebenarnya kerja Tante Evi ini? Di salon informasi juga sama, negatif. Astagfirullahaladzim, itu anak saya mas, itu anak saya. Ibu tunggu dulu. Itu anak saya mas. Tunggu dulu Bu. Iya, jadi gini Bu, sebenarnya ini mudah-mudahan Ibu Evi yang kita maksud ya, mudah-mudahan ya kita nggak salah orang ya, cuman ini benar melakukan ini semua Ibu Evi. Iya betul. Ini Ibu Evi yang pernah kerja di sana? Di salon Anita? Iya betul. Risma, mas itu anak. Mas Risma dijual sama Mbak Evi. Tega banget Mbak Evi. Ini anaknya yang mata wayang umur 18 tahun, selalu sama dia kemana-mana. Iya, dia selalu berdua. Ya, Ibu Ratmi ini menitipkan anaknya sama Ibu Evi itu Dari kecil? dari bayi. Ya Allah, bisa ya kayak begitu. Ya, tapi ya mungkin bukan anaknya Ibu Ratmi, ya mungkin. Enggak mas, itu pasti Risma, itu anak saya. Dia selalu berdua, pasti itu anak saya mas. Itu Risma. Ya mungkin Ibu Evi punya anak lagi kan bisa. Dia nikah lagi mungkin. Enggak mungkin. Mbak Evi itu mandul mas, nggak bisa punya anak. Nggak mungkin itu pasti anak. Risma, ya Allah Risma. Kita sekarang lagi berjuang ya. Ya mudah-mudahan ketemu ya mas ya. Saya juga ragu. Ya, sekarang kira-kira Ibu tahu nggak Mbak Evi ini pindah kemana? Mungkin ada tetangga yang bilang. Waduh, kalau pindahnya saya nggak tahu. Dia kerja di kafe deket sini lah, nggak jauh. Dia dapat informasi kalau Ibu atau Tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Gak jauh mas kafenya. Dekat sini? Iya, ibunya. Jadi sebenarnya kerjanya tuh dekat sama kontrakan. Di kafe apa itu? Kafe biru kayaknya. Kafe biru. Dari sini Bu? Iya betul, nggak jauh kok dari sini. Sebagai apa dia bekerjanya? Wah, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya udah, kita nanti coba cek sana ya. Makasih Ibu sekali lagi informasinya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mengganggu Ibu. Sabar, terima kasih ibu. Sabar bu ya. Mudah-mudahan anaknya ketemu ya. Amin. Terima kasih. Risma, aku ketemu Risma. Risma di mana ya Allah? Lindungi anakku ya Allah. Risma, aku pengen ketemu Risma mas. Tolong mas. Pak mau bantu ibu yang sabar bu ya. Risma, Risma. Sekali lagi sabar. Tadi kan Ibu yang berdoa ya buat anak Ibu. Jaga kesehatan dia ya. Mbak Evi jahat banget sih mas, Mbak Evi. Mungkin gini Bu, kita nggak pernah tahu ya apa rencana Allah di balik ini semua ya kan. Tapi yang jelas Allah pasti akan berusaha untuk bantu kita kalau kita benar-benar mau bantuin ya, mau tulus ya untuk mencari anak Ibu. Ya, yakin aja sama Allah Ibu ya. Ya kita berharap mungkin itu bukan anak Ibu ya. Mungkin dia nikah lagi mungkin dari suaminya yang baru, mungkin dia punya anak ya. Kita kan nggak pernah tahu Ibu rencana Allah ya. Kita nggak pernah tahu. Yang penting Ibu
berusaha untuk mencari, sabar, ikhtiar ya. Dari rumah kontrakan ketemu pemilik kontrakannya bilang dia dapat informasi kalau ibu atau tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Gak jauh mas kafenya. Coba cari aja di sana, Kafe Biru namanya. Akhirnya kita menuju ke kafe tersebut. Begitu sampai di Kafe Biru, kita ketemu sama salah satu pegawai di Kafe Biru itu. Kita nanya dong. Oh, Tante Evi. Ya, Iya, iya mungkin. Iya. Yang punya anak gadis, Mbak. Oh iya ya, Tante Evi mau nggak kerja di sini mas. Oh, Terus Iya. tapi dia sering nganter cewek-cewek ke kafe ini. siapa sebenarnya tante Evi ini? Kenapa dia banyak menawarkan cewek-cewek ke kafe itu? Dan pegawai itu bilang, bahkan anaknya tante Evi ditawarkan ke lelaki. Terus saya bisa ketemu dengan Mbak Evi nggak, Mbak? Ketemu Mbak Evi? Mbak Evi sih biasanya malam-malam suka kesini tapi sekarang tumben nggak datang kesini. Nggak tahu kenapa. Setiap malam Biasa sering selalu kesini. kesini ya. Biasanya jam berapa datang ke sini, Mbak? Malam lah pokoknya sekitar jam 9 jam 10-an udah ada. Terus Tuh, kalau sebentar lagi anaknya, berarti. kalau Iya. anaknya Berarti sebentar lagi dong. Iya. Kalau anaknya lagi pergi bu, kemana, Mbak? puncak sama Pak Anwar. Hancur ini Ibu Rasmi hatinya. Anaknya tante Evi dibawa sama Om Awal ke puncak, katanya jalan-jalan, tapi 2 hari baru pulang. Waktu menunjukkan 9.30 malam. Karena sebentar lagi jam 10, ya udah akhirnya kita tunggu saja yuk. Siapa tahu kita ketemu sama tante Evi di kafe itu. Kita tunggu di kafe itu 30 menit, 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah, belum ada kabar. Dan gak lama kemudian lewatlah seorang perempuan masih muda di sini. Maaf bu, itu barusan tadi ada anaknya ibu itu. Mbak, itu yang tadi lewat. Ibu Ratmi udah gak sabar, dia duluan lari di situ, dia kejar perempuan itu. Nah pas dikejar perempuan itu, langsung ditanyain, bener nggak kamu Risma? Ini ibu siapa? Ibu saya bukan. Siapa sih? Ini apa-apa? Tunggu. Sebentar mbak, sebentar mbak. Ini apa-apa? Iya, sebentar kasih aku nanya. Saya bukan Risma dan saya bukan anak kamu. Saya punya orang tua sendiri dan nama saya bukan Risma. Mbak Risma bukan? Mbak Risma bukan? Nama saya Mawar. Tapi ini apa-apa? Ya sebentar. Mawar. Iya, saya Mawar. Dan saya bukan Risma. Mawar ini kenal Ibu Evi. Bu Evi. Oh, itu mami aku. Mami. Oh, Mami, maksudnya Mami kamu. Iya, mami aku. Ibu Evinya mana Aduh, sekarang? kata mami aku sih. Oh, Ibu Evinya mana sekarang? Di rumahnya. Tante Evi itu mami saya. Saya cuma anaknya. Mami. Anak dan tanda kutip. Anak yang di bawah naungannya dia. Awalnya susah banget untuk minta alamatnya Tante Evi. Nomor teleponnya pun gak dikasih. Dia ngeles sana sini, mempersulit kita semuanya. Kita coba rayu, kita coba kasih pengertian, barulah perempuan yang ngaku ini adalah anaknya Tante Evi ini ngasih
dikasih alamatnya rumah Tante Evi. Keesokan harinya tim mencoba survei, ditelusurin jalan yang dikasih alamatnya dan ternyata dapat kabar memang betul itu rumahnya Tante Evi. Ibu bicara baik-baik ya. Bagaimanapun juga kan masih saudara ibu. Pas kita jalan di depan rumahnya, klien kita Ibu Ratmi yakin banget itu Evi mas, itu Evi mas, itu Mbak Evi mas. Mbak Evi, permisi Bu. Iya. Risma anak kemana, Bang? Ngapain lo kesini? Dengar ya, Risma anak lo itu udah gua usir dari rumah gua. Pas begitu ketemu, Ibu Ratmi ketemu sama Tante Evi ini malah marah-marah. Ngapain lo kesini? Evi, aku mau jemput Risma, Bang. Aku mau jemput Risma anakku. Dengar ya, Risma itu gua udah usir dari rumah gua. Hah? Ngapain lo nyari-nyari anak yang gak tahu diri itu? Berapa Mbak bilang biaya berapa yang Mbak udah keluar sih, Mbak? Bukan aku berapa ngomong, Mbak? Ngomong. Dengar ya, lo mana mampu? Kakak lo tuh gak akan sanggup ngebiayain lo, apalagi anak lo. Emang lo yang gak tahu diri ya? Malah dimaki-maki. Musik. Dengerin ya, lo mau tahu anak lo tuh udah pergi, udah jadi orang gembel. Tahu nggak? Gembel. Gak ada tuh yang ngasih makan anak lo. Ngerti lo? Pergi sana. Ngapain sih? Di mana Mbak Risma? Tolong, Mbak. Di mana, Bang? Anakku di mana? Aku tempatnya dosa. Mbak Evi, buka pintunya, Mbak. Mbak Evi, buka pintunya, Mbak. Risma di mana, Mbak? Evi, Mbak Evi. Akhirnya kita coba pergi meninggalkan rumahnya Tante Evi. Karena Tante Evi ini tidak bisa dideketin dengan baik-baik, gak bisa. Orangnya emosi, orangnya kasar. Diusirlah kita di rumahnya Tante Evi. Cepat, Mas. Cepat kasihan Risma. Kita cari di mana, Mas. Pengen ketemu Risma. Kasihan dia, Mas. Ya Allah. Kita semua pengen ketemu cepat-cepat ya. Ibu harus sabar ya. Ibu nggak boleh stres. Iya. Harus ikhlas ya, Bu ya. Iya. usaha ya. Nggak usah didengerin apa omongan dia ya. Yang penting kita buktikan apa yang diomongin dia, kita buktikan ya. Bener nggak apa yang dia lakukan seperti itu ya. Nanti coba tim ya minta ke rumahnya dia ya. Coba minta ya, siapa tahu mungkin Risma ada di dalam rumahnya atau enggak, nanti kabarin ke kita ya. Tim ya, kabar ya. Ya, sekaligus kita nanti coba buktikan bener enggak apa yang diomongkan. Dia tadi bilang ya kalau anaknya dilempar ke jalanan, jadi gelandangan. Nanti kita coba cek juga kebenarannya, katanya orang-orang di sana bener enggak ya ada anak yang namanya Risma.
Ya Ibu ya, kita buktikan semuanya Ibu, kita nggak diam pokoknya. Sekarang bos. Ya nanti kita coba tunjukkan sama tim lagi Ibu ya. Dan kalau emang mungkin kan sekarang kita langsung ke sana Ibu ya. Yuk mari kita, yuk. Nah pas kita mau menuju ke mobil, tiba-tiba Mas. iya, Mas ini siapa? Saya tadi tangganya Bu Evi. Oh, tante. Iya. Iya, mau ada apa Mas? Saya tadi mau ngasih tahu nih, nggak enak tadi kan lagi ribut-ribut tuh. Saya kurang mengerti deh. Oh, Mas tadi ngeliat kita. Iya, tangganya banget tuh, pecah banget. Iya, gini. Anaknya Bu Evi itu tinggal sama Pak Umar sekarang. Pak Umar. Tinggal sama Pak Umar. Pak Umar. Iya. Oh, informasi bahwa ternyata Tante Evi ini ya, tidak membuang anaknya, tetapi anaknya ini dirawat sama Pak Umar. Pak Umar ini siapa, Pak? Itu yang sering suruh sama Bu Evi. Kok Mas tahu? Sering nongkrong sama saya, kan sering-sering ngobrol gitu. Jadi tahulah ibarat kata. Pak Umar cerita. Nah, Jadi iya. si Risma ini sekarang tinggal sama Pak Umar. Iya, benar. Di mana tinggalnya Mas? Deket Kelurahan Sunter, Mas. Iya, Kelurahan Sunter. Jauh dong dari sini. lumayan sih. Kok tadi Ibu Evi bilang anaknya dibuang di jalanan jadi gelandangan itu? Oh, saya kalau itu kurang tahu, Mas. Enggak benar itu Kalau berarti ya? iya, makanya kan pernah saya tanya-tanya sama Pak Umar. Iya, berarti yang sebenarnya adalah tinggal sama Pak Umar. Iya, ya? sekarang tinggal sama Pak Umar. Kita ke sana, Mas. Sekarang kita ke sana. Iya, nanti kita akan coba ke sana. Mas, terima kasih banyak Mas ya. Iya, sama-sama. Iya, kalau gitu Mas. Iya. Oke, Makasih, Mas ya. Biar cepat ketemu ya. Makasih, Mas, Iya. Dapat informasi tentang Pak Umar, kita dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Nah, perjalanan menuju ke rumahnya Pak Umar, Ibu Ratmi ini masih penasaran. Di sana kita akan coba cek bener nggak di daerah Polsek Sunter itu Ada rumahnya Pak ada Umar. rumahnya Pak Umar. Mas, boleh nggak sih Mas kalau kita balik lagi ke rumahnya Mbak Evi? Dia mohon sama gue sama Feli, ayo Mas, ayo Mbak, kita kembali lagi ke rumahnya Tante Evi. Saya masih nggak percaya kalau anak saya udah nggak tinggal di situ lagi. Dia yakin banget kalau Risma ini tidak ada di Pak Umar, tidak Mas. Risma ini nggak mungkin ada tempatnya Pak Umar. Risma ini masih ada di tempatnya Tante Evi. Dia sembunyikan Risma itu Mas. Nggak boleh Mas balik ke sana lagi Mas. Kita tunggu. Oh, ini kita juga udah di daerah Sunter kan Bu. Kita tunggu kabar aja ya Bu ya. Risma. Oh, dari Albert nih. Halo? Menuju ke rumahnya Pak Umar, tiba-tiba Oh, Bu Evi-nya? Sama siapa? Sama anak perempuan? Itu pasti Risma Mas. Ini sini kok. Oh iya, ngomong sama Nda. Dia bilang dia Ibu Evi sama anak perempuan jalan. ya Pak, gimana Pak? Ini ya Mas, kita ini orang susah. Nih, bapaknya bawa-bawa orang ke rumah. Dia tahu gaji kamu kecil. Buat makan ayam nggak ada. Jadi Rismanya sekarang Gimana? Udah saya usir Mas dia. Oh Bu, tega banget sih ngusir anak saya Bu. Nggak usah gitu ngomongnya dong. kita tanya sama Pak Umar, kemana Risma sekarang? Pak Umar bilang, saya nggak tahu kemana Mas. Terakhir diusir sama istri saya dan saya nggak tahu kemana Risma. Ibu terjadi aja Pak. Ya gimana Bu? Saya juga bingung, dia juga orangnya keras juga ya, saya juga bingung juga Pak. Biasanya Risma pergi kemana Pak? Ya kalau saya nggak tahu Pak. Dia yang ini kan saya kemarin nggak ada juga Pak di rumah Pak. Iya. Mas ini siapa? Saya tadi tangganya Bu Evi. Oh, tante. Iya. Mau ada apa Mas? Saya tadi mau ngasih tahu nih, nggak enak tadi kan lagi ribut tuh. Saya kurang mengerti deh. Oh, Mas ini lihat kita. Iya, tangganya banget tuh, pecah banget. Iya, ini.
tidak membuang anaknya, tetapi anaknya ini dirawat sama Pak Umar. Pak Umar ini siapa, Pak? Itu yang sering suruh-suruh sama Bu Evi. Kok nggak usah tahu? Sering ngobrol sama saya, kita sering-sering ngobrol gitu. Jadi tahulah di mana kita. Pak Umar cerita. Nah, Jadi iya. si Risma ini sekarang tinggal sama Pak Umar. Iya benar. Di mana tinggalnya, Mas? Deket Duran Sunter Mas. Iya. Jauh dong dari sini. Lumayan sih. Tadi Ibu Evi bilang anaknya dibuang di jalanan jadi gelandangan. Oh saya kalau itu kurang tahu Mas. Nggak Kalau bener bilangnya. iya, makanya kan pernah saya tanya-tanya sama Pak Umar. Iya, berarti yang sebenarnya adalah tinggal sama Pak Umar. Iya, sekarang tinggal sama Pak Umar. Kita ke sana, Mas. Sekarang kita ke sana. Iya, nanti kita akan coba ke sana. Mas terima kasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama. Iya, kalau gitu Mas. Iya, terima kasih Mas ya. Biar cepat ketemu ya. Iya. Dapat informasi tentang Pak Umar, kita dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Nah, perjalanan menuju ke rumahnya Pak Umar, Ibu Ratmi ini masih penasaran. Nanti di sana kita akan coba cek udah nggak di daerah Polsek Sunter itu Ada rumahnya Pak ada Umar. apa? Boleh nggak sih, Mas, kalau kita balik lagi ke rumahnya Mbak Evi? Dia mohon sama gue sama Feli, ayo Mas, ayo Mbak, kita kembali lagi ke rumah Tante Evi. Saya masih nggak percaya kalau anak saya udah nggak tinggal di situ lagi. Dia yakin banget kalau Risma ini tidak ada di Pak Umar, tidak Mas. Risma ini nggak mungkin ada tempatnya Pak Umar. Risma ini masih ada di tempatnya Tante Evi. Dia sembunyikan Risma itu, Mas. Nggak boleh, Mas, balik ke sana lagi, Mas. Kita tunggu. Ini kita juga udah di daerah Sunter kan, Bu. Kita tunggu kabar aja ya, Bu ya. Udah. Menuju ke rumahnya Pak Umar, tiba-tiba Bu Evi ya? Sama siapa? What? Itu pasti Risma, Mas. Ini sini, oh. Iya, mau langsung. Ibu Evi sama anak perempuan dia kan? ya Bang, gimana Bang? Gue ditelepon sama Albar, man, lu kesini man. Mas, ayo Mbak, kita ke sana dulu. Sama keluar. Anak perempuan. Sebentar, ini anak perempuan umur berapa? Itu pasti Risma. 18-19. Gua ngelihat di rumahnya Tante Evi. Tante Evi di rumah membawa seorang perempuan. Dandanannya memang pakaiannya seksi. Udah, Mas, kita ke sana aja. Ayo, Risma itu anaknya. Itu anak saya, Mas. Risma itu pasti Risma. Itu Risma. Mbak Evi Mereka jangan. berdua baru keluar. Dulu ini Ibu ya. Menor. Mbak Evi Yaudah, gini. Lu coba pokoknya intai dia, ikutin dia kemana dia berada, ntar kabarin gue ya. Kita menuju ke sana. Yaudah, gue ikutin. Ntar gue kasih tau, gue langsung share lokasi posisinya di mana. Oke, yaudah ya. Ntar kabarin gue ya. Kita menuju ke sana ya. Tadi kita gimana? Jadi gini, yaudah deh, mending kita coba ke tempatnya Albar dulu ya. Ya kita coba cross check dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Risma dan itu emang Risma. Yaudah Pak, kita putar balik Pak. Kita ke arah Bintaro dulu Pak ya. Ya Ibu tenang dulu. Ya coba kita ikutin Ibu ya kali ini ya. Tapi Ibu tenang dulu ya, karena di sana udah ada tim kita Ibu. Ibu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir ya. Iya. Oke Pak, boleh Pak. Terus Pak. Kita tunggu Albar di persimpangan jalan. Kita sambil nunggu kodenya dia, kita rundingan di situ. Nanti begitu kita ngelihat mobilnya Tante Evi, kita langsung kejar. Kita langsung potong, langsung samperin pokoknya. Siapa gitu? Nanti dia masih ngintai katanya. Sambil ngejar juga tadi. Alasin dia naik motor kok katanya. Takutnya kita kehilangan. Lama. Gimana tadi lama banget sih? Gimana dia? Hah? Dia di mana sekarang dia? Hah? Dia udah pelan-pelan. Kenapa dia pelan-pelan?
berdua atau sama orang lain? Hah? Bertiga? Sama siapa? Bodyguardnya berapa orang? Satu orang. Yaudah yuk, kita ke teman-teman kita dudukin aja bodyguardnya. Ayo, cepat. Ayo. Kita tunggu di situ, ternyata melesat sebuah mobil Ayla di situ, melesat kencang. Albert di belakangnya. Yaudah langsung kita kejar di situ. Kita kejar mobil itu, kita ikutin sampai kita cari waktu yang pas untuk bisa mepet dan motong mobil itu. Pak, cepat Pak, langsung potong. Langsung potong aja. Oke Pak. Oke, turun cepat. Langsung kita samperin Tante Evi. Mana Risma Ibu? Mana Risma? Di situ klien kita nangis sejadi-jadinya. Dia minta tolong sama Tante Evi, mana anak saya? Keluarlah di situ seorang perempuan, emang umurnya 18 tahun. Biarin dia ketemu sama ibunya dong, biarin dong. Apa saya kecampur ya? Risma, gue udah usir. Tante Evi masih ngelak. Dia berusaha bohong bahwa itu bukan Risma. Risma udah saya buang dan sekarang jadi gelandangan. Ibu, jelasin dong Ibu, jelasin. Ini tuh bukannya Risma tuh udah bawa usir. Anak gue jadi gelandangan. Cari tuh, sepanjang jalan lo cari. Mbak Erwin. Malah marah-marah Tante Evi ini, ngusir kita semuanya, ngomongin kata-kata kotor di situ. Dan di situ ada bodyguardnya. Mereka ini semua akhirnya pergi masuk ke dalam lagi, buru-buru mereka pergi ngebut entah kemana. Kita kejar di situ, kejar Pak, pokoknya kejar Pak, harus dapat. Tiada berdaya memohon dalam doa. Tapi sayangnya driver kita kalah cepat. Tante Evi dan bodyguardnya dan juga perempuan itu kemudian menghilang di perjalanan. Nggak tahu kemana arahnya. Ya Allah, Kita nggak dapat apa-apa. Mau mereka pergi begitu saja kita kehilangan jejak. Mencari rumahnya Pak Umar. Yang katanya Pak Umar ini yang membawa, merawat dan memberi tempat tinggal kepada Risma. Nah, Pak. Dengan Pak Umar. Iya, Pak. Halo Pak. Iya. Saya Mandala Pak. Dari siapa, Pak? Kenalin, Meli. Kenapa, Bu? Ini Bu. Kita cuma mau datang ke sini, mau nanya. Ya, ini Pak Umar yang dulu kerja sama Ibu Evi. Iya, dulu pernah emang. Betul. Iya. Ya berarti Bapak yang membawa Risma ke rumah ini. Iya, waktu itu si Risma diusir sama Bu Evi. Iya. Diusir sama Ibu Evi sendiri Pak. Iya, dia bilang Kenapa gitu. Pak diusir? Nah kita nanya, ini benar Risma anaknya Tante Evi? Risma yang ini. Ya. Ini fotonya Risma Pak? Iya. Kaget dia, antara bahagia, antara sedih dia ngeliat fotonya Risma di situ. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan yang ternyata itu adalah istri Pak Umar. Bapak nggak tahu Risma ini sebenarnya kenapa diusir?
perempuan itu dengan agak nada sedikit sinis dia bilang, memang betul. Risma datang ke rumahnya dia dibawa sama Pak Umar. Dan sekarang Risma situ udah nggak tinggal di rumahnya Pak Umar karena diusir sama istrinya ternyata. Ini ya Mas, kita ini orang susah. Nih, bapaknya bawa-bawa orang ke rumah. Udah tahu gaji kamu kecil. Buat makan aja nggak ada. Jadi Rismanya sekarang Gimana tuh? Udah saya usir Mas dia. Bu, tega banget sih ngusir anak saya. Nggak usah gitu ngomongnya dong. kita tanya sama Pak Umar, kemana Risma sekarang? Pak Umar bilang, saya nggak tahu kemana Mas. Terakhir diusir sama istri saya dan saya nggak tahu kemana Risma. Gimana biarin aja Pak? Ya gimana Bu? Saya juga ini bingung, dia juga orangnya keras juga ya. Saya juga bingung juga Pak. Biasanya Risma pergi kemana? Ya kalau misalnya saya nggak tahu Pak. Yang ini kan saya kemarin nggak ada juga Pak di rumah Pak. Kita cari Risma sampai ketemu. Pak ya, sedih Pak ya, sedih anak Pak, maaf Pak ya. Tim, kita kabarin dan kita share fotonya Risma ini ke grup kita. Semua tim mencari di mana keberadaan Risma. Fotonya kita sebar semua. Tapi Allah masih belum berkehendak. Kita masih belum dapatkan nama. Selama perjalanan kita tanya dari satu orang ke orang yang lain, ya kan? Udah banyak orang yang kita tanya tapi mereka semuanya nggak tahu. Akhirnya kita coba istirahat di sebuah warung di situ. Di dalam banyak orang yang tahu. Sekali kita makan gorengan Pak. Kita lagi mau makan gorengan sambil nunggu mau makan nasi malam itu. Tiba-tiba datang 2 orang preman. Kalian ada apa ini? Syuting ya? Kalau syuting harus ada izin. Datang udah marah-marah, ngancem kita semuanya, minta uang lah, ngusir kita lah kalau nggak ngasih bagian. Loh, kita ini kan nggak syuting seperti sinetron ataupun film-film, enggak. Kita ini kan bantuin orang nyari. Kita nyari hilang, nih anaknya ibu ini nih hilang. Alasan ini syuting, gue tahu. Ini saya mau nanya sama bapak ini. Pak, lihat ini nggak anak ini Pak? Lihat ini nggak Pak? Ya, dan nggak lihat sama sekali. Iya. Ya namanya preman kampung. Dikasih tahu nggak bisa malah nyolot. Ah, bohong itu. Itu kan dipermainkan lo. Ini pemain lo kan. Main di mana? Main di Jogja. Pak. Kami yang punya wilayah di sini, Pak. Siapapun yang masuk di sini harus ada izin. Ya saya ngerti Pak. Ya kalau kita syuting juga kita masih bayar keamanan. Tapi kita kan kita nyari anak. Buktinya di kamera. Macem-macem mintanya aneh-aneh. Gua panggil lah Albar. Abah lu sini deh. Lu urusin dia 2 orang ini. Gua males. Asal lo tahu ya. Ini warung semua ngasih jatah ke gua. Masa syuting kagak? Ya udah, nanti masalah uang jatah nanti udah. Bang. Ada apa? Ini Pak, kalian di sini kan syuting. Oke. Kita tahu setiap kegiatan di sini apalagi syuting itu harus ada uang keamanan, uang sewa. Pas gue lagi makan di situ sama Ibu Ratni, pas lagi ngobrol, tiba-tiba Albar ini dari jauh dikeroyok sama 2 preman ini. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita semua tim bantuin di situ, berusaha pisahin di situ.
Dia jatuh jungkel, kemudian lari terbirit-birit. Udah, Bang, nggak usah dikejar, ngapain. Kita fokus sama bantuin Ibu Ratmi. Nah, akhirnya kita melakukan pencarian lagi. Kita lanjut lagi nyari di mana keberadaannya Risma. Terus mencari, menyusurin jalan Jakarta. Ya. Kemudian kita singgah di sebuah warung. Pesan apa itu? Ada Enggak mas, air putih aja saya. Bang, ayo sini makan. Ya. Nah, pas di warung tempat kita makan, tiba-tiba ada anak kecil pengamen jalanan. Sekalian sebarin sama Mas Dian. Mas saya kan yang jualan di sini. Dia kan lihat orang yang sering di sini. Bisa bikin dia tahu ya. Dia mau ngamen? Ya silakan ya Bapak. Ya Mas. Pengamen ini. Akhirnya kita iseng-iseng nanya. Adik kenal nggak sama namanya Risma? Dek, kamu pernah lihat ini nggak, kakak ini nggak? Di sekitar sini mungkin pernah. Di mana Risma sekarang? Di mana? Adik itu bilang ada di base camp kita. Beneran ini dek, namanya Risma, Kak Risma. Yakin adik? Kamu kenal? Langsung kita semua penasaran, langsung kita berbondong-bondong minta antar adik itu di mana, adik di mana, adik tempatnya Risma, kita pengen ketemu adik. Kita ke sana. Anterin aja ya. Sekarang kita ya, ke sana ya. Anterin ya. Alhamdulillah. Dibayar nanti ya. Kita bungkus aja Ibu ya. Kita ikutin kemana adik itu mengantarkan kita, masuk ke gang yang lain, dan kemudian dia masuk ke perkampungan dan di suatu tempat dia bilang, nah di situ tempatnya kakak Risma. Akhirnya kita masuk ke dalam, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Yang namanya Mbak Risma. Gue ulurkan tangan gue di situ dan dia tidak menggapai tangan gue. Iya, Mbak, nama saya Mandala, Mbak. Sorry. Dia tidak menyambut tangan gue. Gue heran dong, kenapa ini? Waktu gue ngeliat matanya, astaga. Risma, mata kamu kenapa nak? Mata kamu kenapa? Kamu nggak ngeliat ibu? Ibu siapa? Buru-buru dia peluk Risma di situ. Dia cium Risma di situ. Dan dia bilang, saya ibu kamu nak. Ini ibu kandung kamu, nah ini ibu kandung kamu. Risma ini bingung, nah siapa yang tiba-tiba ada seorang perempuan kok memeluk aku. Ada seorang perempuan kok tiba-tiba ngaku sebagai ibuku. Dan situlah kita jelasin semua. Ibu kandung aku. Iya sayang, ini ibu kamu nak. Kamu anak ibu. Ibu aku udah gak ada. Ibu masih hidup nah, ini ibu tuh, ini ibu kamu, ini ibu kandung kamu Risma. Mbak Risma ini dibesarkan dan dirawat sama Ibu Evi. Dulu Mbak Risma punya seorang bapak namanya
imannya nggak kuat, ekonominya berantakan, akhirnya dia terpaksa melakukan hal itu. Ya, ini semua pelajaran buat kita semuanya. Bagaimanapun juga Allah memberikan anak sama kita, Allah menitipkan anak sama kita, ya. Allah yakin bahwa kita itu bisa menjaga anak itu. Allah yakin bahwa kita bisa mencukupi rezeki anak itu. Jangan gara-gara karena kita kepepet gak punya uang, karena kita terdesak ekonomi, kemudian anak yang harus bertanggung jawab. Anak yang kita punya kemudian kita berikan kepada orang lain. Jangan melakukan hal yang itu salah. Yakinlah sama Allah. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Anak itu titipan Allah. Dijaga, dirawat, disayang dengan sebaik-baiknya. Karena ada tersimpan rezeki dalam mereka. Allah pasti memberikan yang terbaik. Jangan pernah berpikir dan terlalu percaya sama makhluk. Serahkan semuanya sama Allah. Ya, setiap ada masalah selesaikan semuanya sama Allah. Allah memberikan masalah itu karena yakin kita pasti bisa mengatasinya, kita pasti bisa melewatinya. Masalah yang diberikan Allah sama kita itu adalah kenaikan tinggi derajat kita kepada Allah SWT. Yakin sama Allah, berusaha keras dalam setiap kegiatan, berusaha mendekatkan diri sama Allah, banyak berdoa, ikhtiar dan ikhlas. Insya Allah setiap masalah pasti ada. Assalamualaikum. Banget sih Mbak Evi sama cerita ini ibu. Ini ibu, nah ini ibu. Tahu